Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Insyaallah kita mulai kajian kita, kajian rutin, karena ini kajian dalam rangka masih masa PSBB. Kami ingin membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang judulnya Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah, kaidah-kaidah pokok dan usul-usul yang mencakup seluruh urusan agama kita. Buku ini kami pernah pelajari sekitar 15 tahun yang lalu di pondok pesantren, kurang lebih 2 semester. Kami mempelajarinya dengan 2 orang pengajar. Yang pertama Ustaz Ahmad Sabik yang mengajarkannya. Kemudian semester berikutnya Ustaz Taunur Rafiq hafizahumullah. Nah, isi buku yang akan kita bahas, kita bacakan adalah kaidah-kaidah yang mencakup seluruh permasalahan agama. Kebanyakannya sih kaidah-kaidah fikih, tapi bukan cuma kaidah fikih isi dari buku ini. Ada juga kaidah usul fikih, yaitu tentang cara berdalil dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau membahas tentang kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah dalam agama kita dalam buku ini, beliau juga menyertakan sebuah pembahasan, yaitu at-taqsim al-badi'ah, pembagian hal-hal yang dibagi oleh para ulama, khususnya permasalahan-permasalahan fikih. Dan ini dua ilmu ini sebenarnya 2 ilmu yang saling berkaitan. Jadi kalau kaidah itu dia mengumpulkan atau menyatukan hal-hal yang kelihatannya berbeda. Sedangkan taqsim, pembagian atau furuq,
dia membedakan yang sebagian orang mengira itu sama. Misalnya antara salat sunnah dan salat wajib, situ dibahas di ilmu furuk, apa bedanya dan apa persamaannya. Dan ini perlu sekali untuk diketahui oleh setiap muslim, terutama seorang pengajar atau mufti. Di samping dia harus menguasai kaidah-kaidah, juga menguasai al-furuq, perbedaan-perbedaan pembagian darah misalnya yang keluar dari manusia. Kalau darah yang keluar dari ikan semuanya halal, tidak ada yang najis, sehingga bisa menjawab banyak permasalahan, apalagi yang viral-viral sekarang ini. Nah, kalau ada waktu sih kita akan bacakan semua. Semua saya sudah bikin slide-nya dari kitab ini. Kita baca saja langsung muqaddimahnya disampaikan oleh Syekh. Ada Syekh, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kata Syekh, fa inna ma'rifata jawami'il ahkami wa fawariqiha min ahammil ulum. Sesungguhnya mengetahui hal-hal yang mengumpulkan hukum, maksudnya kaidah. Jadi kaidah itu semacam dalil dia kan. Yang dengan kita pegang satu itu aja, kita bisa menghukumi banyak permasalahan agama. Ada kaidah yang besar yang mencakup seluruh masalah agama kita. Ada juga kaidah-kaidah yang terbatas pada pembahasan tertentu yang disebut dengan tawabit. Atau saya mengetahui yang seperti ini termasuk ilmu yang paling bermanfaat. Wa fawariquha, mengetahui perbedaan-perbedaan hal-hal yang kayaknya mirip atau sama, itu juga termasuk ilmu yang paling penting. Wa aktsaruha faidatan wa azamuha naf'ah. Orang yang paling banyak ilmu yang paling banyak faedahnya dan yang paling besar manfaatnya. Walihada jama'atu fi risalatai hadhihi, oleh karena ini saya mengumpulkan dalam dua risalah. Jadi asalnya dua buku. Yang ini yang kita bacakan ini, kata Syekh, ma tayassara min jawami'il ahkam wa usuliha, apa-apa yang bisa saya kumpulkan dari hal-hal yang mengumpulkan hukum-hukum, itu kaidah-kaidahnya dan usul-usulnya. Wa mimma taftariqu fihi al-ahkam liftiraqi hikamiha wa ilaliha, dan juga beliau mengumpulkan pembahasan hal-hal yang hukum-hukum itu berbeda-beda padahal kelihatannya ada kemiripannya. Misalnya ketika beliau membahas harta kaum muslimin itu macam-macam lah, harta sedekah itu macam-macam semua dibahas di furuk namanya. Nah, mungkin yang membedakannya karena ilah, sebab kenapa itu disebut sebagai sedekah misalnya, sebagai zakat, sebagai kafarah kalau harta, darah, dan macam-macam nanti akan kita bacakan. Wa qasamtuha qismatain, saya bagi pembahasan ini dalam dua bagian. Yang pertama kata Syekh, fi dzikri ma tajtami'u fihi al-ahkam min al-usuli wal qawaid, menyebutkan apa yang terkumpul padanya hukum-hukum berupa usul-usul dan kaidah-kaidah. Wa antaqaitul qawaid al-muhimmah, saya cuma memilih kaidah-kaidah penting, wal usul al-jami'ah, dan pokok-pokok yang menyeluruh. 60 kaidah yang disebutkan oleh Syekh, padahal kaidah fikih itu ratusan kalau kita mau bahas secara detail. Wa syarahtu kulla wahidatin minha syarhan, saya menjelaskan setiap kaidah itu dengan penjelasan tuwaddihu ma'naha, yuwaddihu ma'naha, yang menjelaskan, yang dengan penjelasan itu akan menjelaskan maknanya. Wa masaltu laha minal amsila, dan saya memberikan contoh di setiap kaidah. Allati tatafarra'u anha ma tayassar, yang bercabang dari kaidah itu apa yang bisa saya sebutkan sebagai
contohnya kata Syekh. Pembahasan kedua, wa atba'tu dzalika bi dzikril fawarid bainal masail mutasyabbihah. Kemudian saya ikuti dengan pembahasan menyebutkan perbedaan masalah-masalah yang kelihatannya mirip, wal ahkamil mutaqarribah, hukum-hukum yang kelihatan mirip, wa dzikri taqasimil muhimmah, dan menyebutkan pembagian-pembagian penting dalam urusan-urusan agama kita ini. Hampir setiap mazhab punya tulisan di kitab judulnya Furu', yang khusus membahas perbedaan-perbedaan masalah-masalah yang kelihatannya mirip. Nah, lumayan lengkaplah semua pembahasan agama, disebutkan oleh Syekh contoh-contohnya, apa yang membedakan, apa yang disamakan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu kaidah-kaidahnya. Lumayan banyak kaidahnya, ini ada 60-an. Kadang-kadang satu kaidah itu sebenarnya 2 kaidah digabungkan oleh Syekh. Kaidah pertama, saya tuliskan dulu bahasa Indonesianya, nanti ada bahasa Arabnya. Kata Syekh, syariat tidak memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang murni maslahat atau yang lebih dominan maslahatnya. Ini semua yang diperintahkan oleh syariat. Apapun yang diperintahkan oleh syariat pada asalnya seperti ini. Ini kata Syekhul Islam, juga kata Ibnu Qayyim, ini adalah ruhnya syariat Islam. Bahkan semua syariat samawi, bahwa apapun yang diperintahkan oleh syariat untuk kita yakini, untuk kita kerjakan, kita ucapkan, kita konsumsi, pasti kalau nggak murni manfaat, tidak ada bahayanya sama sekali. Kalau ada bahayanya pasti lebih dominan manfaatnya. Nanti akan dibawakan dalil-dalilnya oleh Syekh. Demikian pula kata Syekh, syariat tidak melarang kecuali dari sesuatu yang murni madarat, tidak ada manfaatnya sama sekali, atau lebih dominan madaratnya. Ini kaidah pertama. Ini semua masalah agama. Jadi yang kita memahami kaidah ini, kita akan semangat melakukan, mengamalkan perintah-perintah syariat apapun bentuknya. Karena kalau ada madaratnya pasti lebih besar maslahatnya. Ya. Demikian pula kita akan semangat untuk menjauhi semua yang dilarang oleh syariat. Kita tidak akan istilahnya berretorika, cari-cari alasan dalam menerjang larangan syariat. Pasti kalau ada manfaatnya lebih banyak madaratnya pasti kalau yang dilarang oleh syariat. Nah, misalnya disebutkan dalam Al-Quran, nanti akan disebutkan oleh Syekh tentang judi, khamr, ada manfaatnya kata Allah, banyak manfaatnya, tapi lebih besar madaratnya, sehingga diharamkan. Kul fihima ismun kabir kata Allah, wa manafi'u linnas. Manafi itu jamak dari manfaat, lebih dari 2 manfaatnya. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaat. Semua maksiat mungkin ada manfaatnya, sebagian maksiat itu ada manfaatnya menurut orang. Merokok misalnya, ini ada manfaatnya katanya, pemasukan dari pajaknya ya yang besar katanya untuk negara. Mungkin itu manfaat, tapi madaratnya jelas lebih banyak. Sehingga dari situ ya kita yakin hukumnya haram benda tersebut. Nah, nanti akan disebutkan juga oleh Syekh kaidah ketika tabrakan antara maslahat dan madarat, mana yang lebih didahulukan, yaitu menolak madarat. Seperti masalah kondisi sekarang. Di satu sisi kita diperintahkan untuk salat berjamaah. Kita tahu, bahkan sudah berkali-kali kita bahas tentang hukum salat berjamaah. Bagaimana perbedaan pendapat para ulama dalam masalah itu, dan mana pendapat yang paling kuat, yaitu salat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Tapi itu dalam kondisi normal. Karena ada pembahasan juga di sana, ada uzur-uzur yang membolehkan seorang laki-laki itu meninggalkan salat berjamaah. Nah, ketika ada pandemi seperti sekarang ini ya, ini kan ada madarat yang minimal ghalabatuz dzan. Kalau kita nggak yakin 100%, minimal lebih dari 50% kita yakin akan tertular penyakit itu kalau kita santai-santai aja misalnya, tidak melakukan
seperti yang dianjurkan oleh ahlinya dalam masalah ini. Nah, sama ada maslahat. Jadi tabrakan antara maslahat dan mudarat. Dalam agama kita nanti akan disebutkan kaidahnya oleh Syekh bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, semua ada dalil-dalilnya. Allah melarang kita mencaci maki, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, misalnya kata Allah, fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki berhalanya yang diibadahi oleh orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang dengan itu mereka akan mencaci maki Allah juga, kata Allah. Padahal kata para ulama, jelas mencela berhala itu disyariatkan. Tapi ketika ada madarat yang lebih besar, dilarang kita untuk melakukan seperti itu. Nah, kita baca perkataan Syekh karena agak panjang pembahasannya. Aqulu fi qismil awwal musta'inan billah. Untuk bagian pertama saya berkata kata Syekh, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, rajian minhu al-i'anata wat tashil, mengharapkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatu al-ula asy-syari'u, ini bahasa Arabnya, tadi bahasa Indonesianya. Asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatu khalisatun aw rajihatun. Kata Syekh, syariat itu tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang maslahatnya murni atau lebih dominan, lebih rajih daripada madaratnya. Ini semua perintah syariat. Sebagian ulama mengatakan kalau kita meneliti tulisan-tulisannya atau tarjihatnya Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, rata-rata dibangun di atas kaidah ini. Yaitu mereka mengatakan kalau yang jelas-jelas ada manfaatnya bagi umat manusia, bagi kaum muslimin, kita yakin pasti itu dihalalkan oleh syariat, nggak mungkin akan diharamkan. Nah, wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Syariat tidak akan melarang kecuali dari sesuatu yang mafsadahnya, madaratnya murni atau lebih dominan. Nanti ada kesimpulan seperti tadi bahwa kaidah ini adalah motivasi bagi kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangannya. Laki-laki mau ikhwan atau akhwat, apapun yang Allah perintahkan kepada anda, nggak usah berretorika, berfalsafah. Misalnya kita sering singgung Rasulullah SAW merintahkan dalam banyak hadisnya laki-laki untuk memelihara jenggot dan mencukur atau merapikan kumis. Jangan dibalik, kumisnya dipelihara, jenggotnya dicukur. Ada kiai kan seperti itu. Banyak ustaz-ustaz di Indonesia yang seperti itu yang dianggap ustaz. Jenggotnya bersih, kumisnya dipelihara. Ini jelas menyelisihi perintah Rasulullah SAW, perintah syariat. Dia pasti punya alasan. Tapi kalau kita mengatakan dari kaidah ini, semua alasan itu hanya falsafah retorika yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang muslim, apalagi dai, untuk membantah, menolak syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita yakin apa yang diperintahkan oleh syariat itu pasti lebih besar maslahatnya kalau ada madaratnya. Misalnya jenggotnya katanya kayak tusuk sate, tetap pelihara aja banyak-banyak, gak apa-apa, kayak tusuk sate banyak-banyak. Insya Allah lebih besar maslahatnya itu daripada jenggotnya dibersihkan kayak cewek jadinya, kayak perempuan mukanya. Apalagi memang di make up kalau mau ceramah misalnya di acara televisi. Nah, lebih mirip kepada wanita daripada laki-laki penampilannya. Kalau ada jenggotnya, walaupun di make up seperti apapun, apalagi jenggotnya berewok, tetap kelihatan dia laki-laki. Nggak bisa di make up banyak-banyak. Nah, kata Syekh, wa hadzal aslu syamilun li jami'il syariah. Dasar ini atau kaidah ini mencakup seluruh permasalahan agama syariat kita. La yushaddu anhu syai'un min ahkamiha. Tidak ada yang keluar, yang ganjil darinya
dari hukum-hukum syariat ini sedikit pun, semua masuk dalam kaidah ini. Jadi apapun yang Allah perintahkan pada asalnya itu kalau enggak murni kebaikan bagi kita, kalau kita kerjakan pasti lebih besar manfaatnya daripada madaratnya. Wala farqa baina ma ta'allaqa bil usuli au bil furu', dan tidak ada bedanya antara syariat yang berkaitan dengan akidah atau fikih. Pokoknya semua yang Allah perintahkan untuk kita yakini, misalnya tentang rukun iman, itu murni maslahat, enggak ada madaratnya sama sekali. Atau furu' tentang syariat Islam, kita disuruh untuk salat lima waktu, puasa Ramadan, semuanya maslahatnya untuk kita. Nah, ada yang murni maslahat, kalau ada madaratnya maslahatnya lebih besar. Misalnya jihad itu diperintahkan oleh syariat. Allah tahu kalau itu berat bagi kita, tapi maslahatnya lebih besar kata para ulama daripada madaratnya. Jelas madaratnya ada, harus mengorbankan jiwa, mungkin wanita yang jadi janda, anak-anak jadi yatim, mengorbankan harta. Nah, mungkin kota juga bisa hancur. Tapi ada maslahat yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, sehingga diperintahkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, kata Allah, diwajibkan bagi kalian untuk berperang, berjihad, padahal itu berat bagi kalian. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wa ma ta'allaqa bi huquqillahi wa huquqi ibadihi, atau syariat yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau hak-hak hambanya, semua masuk dalam kaidah ini. Apa yang dilarang pasti kalau enggak murni madarat itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih dominan, sehingga kita harus jauhi. Di antara dalilnya, jadi saya bahasnya begitu aja. Kalau kayak risalah yang saya bawakan ini ada 2 jilid qawaid dan thawabit fikih dalam fikih muamalah. Dia dibahas secara ilmiah kayak zaman sekarang. Setelah menyebutkan kaidahnya, definisi setiap kata-kata dalam kaidah yang dijelaskan salah satu, kemudian dalilnya secara khusus, ayat-ayatnya disebutkan secara khusus, hadis-hadisnya. Kalau saya belum tadi dibahas begitu aja dia. Nah, kata beliau, qala Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surat An-Nahl ayat 90. Nah, ayat ini sering dibaca oleh para khatib di hari Jumat. Sebenarnya bukan sunnahnya Rasulullah SAW sih. Kata para ulama, itu yang pertama kali mengajarkannya adalah, yang merintahkannya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, ketika dia jadi khalifah, karena sebelum dia para khatib itu diperintahkan untuk melaknat orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib misalnya di mimbar-mimbar. Nah, karena mereka Bani Umayyah kan yang berkuasa. Setelah dia jadi khalifah, dia merintahkan untuk ini yang dibaca, gak usah melaknat siapapun. Ya, innallaha ya'muru bil adl, sesungguhnya Allah merintahkan dengan keadilan, wal ihsan, dan ihsan, berbuat baik, wa ita'izil qurba, dan memberikan kepada kerabat. Jadi semua kebaikan tercakup dalam ini potongan ayat ini. Keadilan, ihsan, ita'izil qurba, nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan Allah melarang dari perbuatan fahsya yang keji, banyak menafsirkannya zina. Dan perbuatan yang mungkar, semua yang menyelisih syariat, wal baghi, perbuatan yang melampaui batas, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian agar kalian mengambil pelajaran. Kata Syekh, falam yabqa adlun wala ihsanun wala silatun illa amara bihi fi hadhil ayatil karimati. Tidak tersisa lagi keadilan, ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada Allah, itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Itu ihsan. Semuanya masuk dalam perintah ayat ini. Wala silatun, perintah untuk menyambung,
orang yang punya, terutama yang punya hubungan kerabat dengan kita, illa umira bihi fi hadhil ayatil karimah, kecuali sudah diperintahkan dalam ayat yang mulia ini. Jadi semua kebaikan rasanya sudah diperintahkan dalam syariat kita. Wala fahsya'un wa munkarun muta'alliqun bi huquqillah, tidak juga perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Wala bagyun 'alal khalqi, juga perbuatan yang melampaui batas terhadap makhluk, fi dimaihim, baik itu yang dalam darah mereka, wa amwalihim, atau harta-harta mereka, wa aradihim, atau kehormatan mereka, illa naha anhu, kecuali sudah dilarang. Nah, wa wa'adha ibadahu, dan Allah mau berikan mau'izah kepada hamba-hambanya, an yatadzakkaru ma fi nawahi minas syarri wad darari fayajtanibuha, agar mereka menghayati, memikirkan, mengingat apa-apa yang terkandung dalam larangan-larangan syariat itu berupa keburukan, madarat, bahaya. Dengan itu mereka akan menjauhinya. Nah, ketika kita membayangkan buruknya perzinahan, pasti kita akan berusaha untuk menjauhinya. Ini kata Syekh maksud ayat ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwa ya semua yang diperintahkan oleh syariat itu kalau enggak murni kebaikan, lebih dominan kebaikannya daripada keburukannya. Demikian pula yang dilarang, kalau enggak murni keburukan, mungkin ada kebaikannya tapi lebih dominan keburukannya, maka yang dilarang. Dalam ayat lain, dalam surat Al-A'raf ayat 9, kata Allah Azza wa Jalla, qul amara rabbi bil qist, katakan kepada mereka, sesungguhnya Rabbku merintahkan untuk berbuat adil, berbuat qist. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan Rabbku juga merintahkan agar kalian menghadapkan wajah kalian setiap masjid salat, wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kalian kepadanya mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Kata Syekh, faqad jamat hadhil ayatu usul al-ma'murat, ayat ini telah mengumpulkan pokok-pokok perintah, yaitu amara rabbi bil qist wa nabahat ala husniha, dan juga memberikan tanbih, catatan atau kayak menggarisbawahi tentang baiknya apa yang diperintahkan itu. Kama jama'at al-ayatu allati ba'daha, sebagaimana ayat setelahnya juga mengumpulkan usul al-muharramat, pokok-pokok yang diharamkan dalam semua syariat, bukan cuma dalam syariat Islam. Wa nabahat an kubhiha, dan juga menggarisbawahi tentang buruknya, madaratnya hal-hal yang diharamkan itu. Ayat 33 dalam surat Al-A'raf. Ini kata para ulama usul, ini perkara-perkara yang tidak mungkin dihapus dalam semua syariat yang disebutkan dalam ayat ini. Perkara-perkara yang diharamkan yang disepakati oleh semua syariat, yaitu qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha, katakan sesungguhnya yang diharamkan Rabbku adalah semua perbuatan keji, ma dhahara minha wa batan, yang nampak maupun yang tersembunyi, wal isma, perbuatan dosa, wal baghiya bi ghairil haq, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. Jadi ada sebagian bagyu yang dibolehkan, misalnya tugasnya eksekutor, dia memenggal orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia algojo aja. Itu sebenarnya secara asal perbuatannya perbuatan melampaui batas, tapi dia diizinkan oleh syariat. Tugasnya aja kan dia menggal kepalanya orang yang dikisos. Itu namanya bagyu bil haq. Nah, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, juga Rabbku mengharamkan kalian berbuat syirik yang tidak ada dalilnya. Semua kesyirikan itu enggak ada dalilnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yang paling terakhir dan yang paling berbahaya kata para ulama, yang diharamkan oleh Allah adalah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Bodoh berbicara masalah agama. Nah, lebih parah daripada kesyirikan kata Ibnu Qayyim. Jadi ayat ini kata beliau
Allah menyebutkan urutan-urutan dosa dari yang paling kecil, dari yang lebih kecil sampai yang paling besar. Yang terakhir disebutkan adalah berkata atas nama Allah tanpa ilmu setelah kesyirikan, berarti lebih parah daripada kesyirikan. Karena orang yang berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu, kata beliau, kayak dia memposisikan dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat syirik, dia masih memposisikan dirinya sebagai hamba. Hanya dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang membuat hukum sendiri, menentang aturan Allah Azza wa Jalla, ini sama dia memposisikan dirinya dengan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih buruk memang. Nah, bahayanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Itu dalil berikutnya disebutkan oleh Syekh tadi. Kemudian berikutnya lagi dalam masalah taharah. Di banyak ayat-ayat disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di sini. Kata beliau, "Walamma dzakarallahu amra bit-taharati lis-shalah minal hadasil akbar wal asghar." Ketika Allah menyebutkan perintah untuk bersuci kalau mau salat, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, wa dzakara taharatal ma' wa tsumma taharata at-tayammum. Allah menyebutkan bersuci dengan air, yaitu wudu, kemudian mandi junub. Kemudian kalau enggak dapat air, Allah menyebutkan tayammum. Inda adami, ketika sudah tidak ada air, awid darari bimaradin aw nahwihi, ketika ada air tapi tidak mampu untuk menggunakan air, boleh, bahkan wajib seseorang itu bertayamum saat itu. Airnya banyak, tapi kata dokternya kalau kamu mandi kamu mati misalnya, atau sakitmu tambah parah. Nah, dilarang menggunakan air karena membahayakan saat itu. Ini diantara kecocokannya dengan kaidah ini. Wa nahwihi qala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah telapak tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Ini rukun wudu. Wa in kuntum junuban, kalau kalian dalam keadaan junub, fattaharu, maka bersucilah, yaitu dengan mandi junub, bukan wudu. Wa in kuntum marda, kalau kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, sakit tidak bisa menggunakan air, atau dalam kondisi safar tidak ada air, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang air besar, au lamastumun nisa, atau selesai melakukan hubungan badan dengan wanita yang halal, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayamumlah dengan sa'id yang tayyib, yang suci, semua permukaan bumi. Nah, baik kita ada debunya maupun enggak ada debunya, boleh dipakai tayamum. Itu arti sa'id. Famsahu biwujuhikum, basuhlah, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Zakara taharatain. Dalam ayat ini kata Syekh, Allah menyebutkan dua bentuk tata cara bersuci dari hadas besar, hadas kecil, dengan air dan dengan tayamum. Taharatul hadasil asghar wal hadasi al akbar bil ma', summa turab indal adam, suci dari hadas yang kecil dan hadas besar dengan air. Kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Kalau enggak ada air, kata Syekh, dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudu, juga bisa menggantikan mandi junub. Jadi kalau airnya cuma satu gelas aqua misalnya, itu kan enggak cukup untuk mandi. Kalau wudu cukup mungkin. Sementara kita junub, maka jangan wudu saat itu. Syariatnya kita adalah tayamum aja, sama aja kita nggak ada air saat itu. Awil tirar, ketika tidak ada air, atau ketika kondisi air kita dalam keadaan berbahaya kalau menggunakan air, atau airnya hanya mencukupi untuk
diminum aja. Kalau dipakai untuk mandi misalnya nggak akan minum lagi, maka saat itu airnya dipakai untuk minum, nggak usah mandi junub, tapi tayamum aja berdasarkan ayat ini. Setelah itu Allah mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan atas kalian sesuatu yang memberatkan hidup kalian syariat ini. Jadi kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nanti akan disebutkan lagi dalil ini pada kaidah-kaidah yang lainnya. Lakin yuridu liyutahhirakum. Ini akan tapi Allah ingin mensucikan kalian, wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa kata Syekh? Fa akhbara anna awamirahu wa syara'iyahu min akbari ni'amihi. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa perintah-perintahnya, syariat-syariatnya yang Allah turunkan itu termasuk nikmat Allah yang paling besar, al-ajila, yang disegerakan berikan kepada kita, al-muttasila, yang akan bersambung dengan nikmat yang datang di akhirat kelak, yang ditunda. Jadi apa yang Allah perintahkan karena itu nikmat, ya pasti maslahat kan. Kalau enggak murni maslahat atau dominan maslahatnya. Demikian pula apa yang Allah larang karena itu bagian dari syariat, itu juga termasuk nikmat. Ketika kita dilarang berarti pasti kalau enggak murni madarat, lebih dominan madaratnya, sehingga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sumat ta'ammal qaulahu, kemudian juga perhatikan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu menetapkan, merintahkan, mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan juga merintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat 23 sampai ayat 39 baca dalam surat Al-Isra, semuanya itu perintah-perintah dan larangan. Nah, larangan membunuh anak, larangan, perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim, macam-macam lah, banyak sekali, untuk adil dalam takaran dan timbangan. Nah, larangan membunuh jiwa yang diharamkan, larangan menghardik anak yatim, larangan mengikuti apa yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya, larangan berbuat sombong, semua disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 39. Yang paling pertama diperintahkan adalah tauhid dan larangan dari syirik. Setelah itu berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu berbuat baik kepada kerabat. Nah, kemudian Allah tutup Allah mengatakan, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah yang dari yang diwahyukan kepadamu, yang diwahyukan oleh Rabbmu berupa hikmah. Apa kata Syekh? Ini termasuk panjang banget ini menjelaskan kaidah pertama ini. Nanti kaidah-kaidah yang sudah 10 ke atas dikit-dikit aja, satu slide aja penjelasannya. Kemudian ayat dalam surat Al-An'am mirip dengan ayat ini juga, dengan ayat tadi dalam surat Al-Isra. Idz qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan kepada mereka, kemari aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, jangan kalian berbuat syirik. Kemudian yang kedua, diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Sampai ayat 153, yaitu wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah, wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan cabang-cabang jalan yang lurus itu, wa tafarraqu bikum an sabilih, sehingga cabang-cabangnya itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan pada kalian dengannya agar kalian bertakwa. Juga dalam surat An-Nisa ayat 36 sampai 38 mirip juga ayatnya. Perintahnya pertama tentang tauhid dulu, larangan dari syirik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini disebut ayat hukukul asyra, ayat 10 hak yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Kemudian kata Syekh, unzur ila ma fi hadhil ayat. Perhatikan apa yang ada dalam ayat ini. Minal awamir, berupa perintah-perintah, allati balagat nihayatul husn, yang mencapai puncak kebaikan. Semua kebaikan diperintahkan dalam ayat ini.
Wa mastamalat alaihi minal khairi wal adl war rahmah, dan apa yang terkandung dalam perintah itu berupa kebaikan, keadilan dan rahmat, wal qiyam bil huquqil wajibah wal mustahabbah, juga perintah untuk melakukan hak, menunaikan hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan ataupun cuma disunahkan, dianjurkan untuk kita tunaikan. Wa kadzalika mastamalat alaihi minal manhiyat. Perhatikan juga dalam ayat tadi, jadi ada banyak ayat di bawah kondisi tadi. Apa yang terkandung dalamnya berupa larangan-larangan yang dilarang oleh syariat, minal manhiyat allati dararuha azim, yang madaratnya sangat besar, wa syarruha jasim, bahayanya sangat ngeri. Wa hadhi syara'i ma'muratuha wa manhiyatuha, syariat-syariat ini kata Syekh, baik itu perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya, ketika kita perhatikan perintahnya itu nggak keluar dari dua kemungkinan yang disebutkan dalam kaidah ini. Kalau nggak murni maslahat, dia lebih dominan maslahatnya, ataupun larangan-larangannya kalau nggak murni madarat, kalau ada baiknya pasti madaratnya lebih besar, makanya dilarang. Ini semua kata Syekh min a'zami mu'jizatil Quran war Rasul. Ini adalah mukjizatnya Al-Quran dan mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung. Yang kita menghayati ayat ini aja, kita akan mengatakan masalah Al-Quran ini kalamullah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebaikan kecuali pasti akan diperintahkan dalam Al-Quran. Tidak ada keburukan kecuali pasti akan dilarang dalam Al-Quran, baik itu dengan lafaz-lafaz yang jelas atau lafaz-lafaz yang umum. Wa annaha tanzilun min hakimin hamid. Kalau kita memperhatikan syariat ini, perintahnya atau larangannya, kita akan meyakini bahwa dia turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak pembahasan ini. Wa misluha ma wasafa Allah bihi khawasa al-ibad wa fudalaihim fi qawlihi. Semisal dengan ini juga apa yang Allah sebutkan sifat-sifat hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang mulia. Misal di ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Furqan, ini sering kita baca karena artinya memang keren. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Dan hamba-hamba Allah yang Allah sandarkan kepada dirinya, makhluk-makhluk spesial. Mereka itu berjalan di permukaan bumi dalam keadaan merendahkan diri, tidak sombong. Memang Allah larang dalam ayat lain, wala tamsi fil ardi maraha, kata Allah, jangan kamu berjalan di permukaan bumi dalam keadaan sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau orang bodoh yang mencaci maki mereka atau mengolok-olok mereka, mereka cuma mengatakan assalamualaikum. Nah, alladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama, dan seterusnya. Sampai setelah Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, di ayat 75 Allah mengatakan ulaika yuzaunal ghurfata bima sabar. Mereka itulah nanti akan diberikan balasan berupa kamar-kamar di surga atas kesabaran mereka. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka akan disambut di dalamnya dengan ucapan selamat, tahiyat. Nah, tak simpulkan itu sedikit. Jadi saya coba slide-nya nggak ditebalin tulisannya, kayak kita pasli. Kaidah yang sedang kita bahas ini mencakup seluruh bagian dari agama kita. Jadi semua permasalahan agama masuk dalam masalah. Mau akidah saya bilang keyakinan, apapun yang Allah perintahkan untuk kita yakini, pasti itu membawa kebaikan bagi kita. Nah, kita diperintahkan untuk meyakini bahwa hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak madarat. Itu memang benar-benar membawa kebahagiaan bagi kita yang meyakininya. Dan perkara-perkara iman yang lain adalah beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, hari kiamat, semuanya maslahat bagi kita. Nanti akan disebutkan oleh Syekh, tidak ada madaratnya kata beliau kalau rukun iman itu. Sudah masuk waktu Isya. Nah, kita baca dulu.
Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh di atas adalah dalil-dalil atas kaidah yang sedang kita bahas ini. Kemudian apa yang terkandung dalam syariat agama kita yang mulia ini, berupa perintah kepada segala hal yang membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, dan larangan dari segala yang membahayakan dunia dan akhirat. Ini adalah dalil tentang mujizat Al-Quran dan mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Pokoknya kita selesaikan ini. Wa qauluhu, berikutnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 juga sering dibaca oleh para imam. Karena artinya keren banget itu, sifat-sifat orang-orang yang beriman. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu artinya ketika membaca. Kata Allah Azza wa Jalla, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia, telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Allazina hum fi salatihim khashi'un, wallazina hum 'anil lagwi muridun, wallazina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini sifatnya orang beriman. Mungkin kita banyak terlalai dalam masalah seperti itu. Kalau sering baca ayat itu, dengarkan. Mereka menunaikan zakat. Karena ayat ini sebenarnya termasuk ayat Makkiyah, maka maksudnya zakat itu adalah tazkiyatun nufus. Belum diwajibkan zakat harta pada saat itu. Setelah menyebutkan sifat-sifatnya, kata Syekh, summa adada awsafahum al-jalila, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang mulia. Summa qala fi jazaihim, kemudian Allah mengatakan tentang balasan mereka, ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi. Warisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus itu kata Rasulullah SAW, surga yang paling tinggi. Nah, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian minta surga Firdaus. Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 juga Allah menyebutkan 10 golongan sifat-sifat manusia yang terbaik, sifat-sifat hamba yang mereka dijanjikan pahala yang besar. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Terlalu sebutkan wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang berpuasa, orang yang bersabar. Disebutkan semua. Disebutkan sebab seterusnya ayat ini karena istri Rasulullah SAW bertanya, kok kebanyakan ayat-ayat itu kata gantinya laki-laki semua? Kayak ada aflahal mu'minun, ini muzakkar semua ini, tidak ada perempuan. Berarti perempuan katanya nggak dapat. Padahal dalam bahasa Arab lafaz laki-laki itu masuk juga perempuan dalamnya. Seperti kalau aflahal mu'minun, ini lafaz muzakkar sebenarnya. Kalau muannas kan mu'minat. Tapi kalau lafaz muannas nggak masuk laki-laki. Maka Allah turunkan ayat 35 dalam surat Al-Ahzab yang itu Allah sebutkan innal muslimin, sesungguhnya muslim laki-laki, wal muslimat, muslim perempuan, dan seterusnya. Laki-laki dan perempuan disebutkan semua. Allah sebutkan balasan mereka, a'addallahu lahum maghfiratan, Allah telah siapkan untuk mereka ampunan, wa ajran azima. Ini menunjukkan semua sifat-sifat ini nih adalah sesuatu yang diperintahkan yang murni maslahat, enggak ada keburukannya sama sekali. Fa kullu ma fi hadhil ayat min al-awsaf, semua yang ada dalam ayat ini berupa sifat-sifat, kata Syekh, allati wasafa Allahu biha khiyarul khalqi, yang Allah mensifati dengannya makhluk-makhluk pilihannya, qad ulima husnuha, manusia telah mengetahui tentang kebagusan sikap itu, sifat itu, wa kamaluha, kesempurnaannya, wa manafiuha, dan manfaat-manfaatnya al-azimah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, Allah juga mengatakan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah, tapi hanya orang-orang yang yakin yang bisa meyakini, mengetahui seperti itu. Wa jami'u ma fi syari'ati minal ibadat wal muamalat wal amri bi ada'il huquqil mutanawwi'ah tafasilu wa tafari'u lima dzikra fi hadhil ayat. Kata Syekh, semua yang ada dalam syariat berupa ibadah, muamalah, perintah untuk menunaikan hak-hak yang bermacam-macam,
Ini adalah perincian apa yang ada dalam ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi banyak banget. Wa jami'u ma fassalahu ulama minal masalihil ma'murat wa nafi'iha, dan semua yang dirinci oleh para ulama dari maslahat-maslahat yang diperintahkan dan manfaat yang diperintahkan untuk kita raih, wal madar wa madarin manhiyat wa fasidiha, dan bahaya hal-hal yang dilarang oleh syariat dan kerusakan-kerusakannya, dakhil fi hadzal asl, masuk dalam kaidah yang sedang kita bahas ini. Walihada yu'allilul fuqaha al-ahkam al-ma'mura biha bil masalih. Oleh karena ini banyak para ulama fikih ketika menyebutkan hukum-hukum yang diperintahkan oleh syariat, dia menyebutkan alasannya kenapa diperintahkan, namanya ilahnya, hikmahnya, sebabnya kenapa hal itu diperintahkan. Mereka mengatakan karena mengandung kebaikan. Nah, demikian pula ketika ada sesuatu yang dilarang oleh syariat kita, pasti para ulama akan mencari kenapa ini dilarang, apa bahayanya, pasti ada bahayanya. Nah, ini yang mereka jadikan sebagai illah, istilahnya alasan untuk mengetahui kenapa sesuatu itu dilarang. Kalau kita nggak tahu, misalnya kita nggak bisa menelitinya, kita yakini kaidah umum ini, apapun yang Allah perintahkan pasti kalau nggak murni maslahat, pasti dominan maslahatnya daripada madaratnya, sehingga kita berusaha untuk kita melakukannya. Demikian pula sebaliknya, yang dilarang kalau kita nggak tahu apa sih bahayanya, kok dilarang. Nah, tapi kita tahu itu dilarang, tapi kita nggak tahu bahayanya. Riba misalnya, kelihatannya mungkin kalau pegawai bank misalnya sudah banyak gajinya dari situ, dia mungkin mengira nggak ada bahayanya kok, ini enak banget saya di sini. Tapi itu dilarang oleh syariat. Jelas-jelas Allah mengatakan wa harrama riba. Pasti banyak bahayanya. Mungkin hanya kita belum tahu aja. Kalau kita mau teliti, bahayanya banyak banget gitu. Nah, apalagi masa sekarang itu, banyak yang sudah merasakan ternyata riba itu memang mencekik katanya. Atau pendukungnya Pak Presiden aja sudah teriak-teriak. Ada yang saya pernah nonton videonya itu, cicilannya katanya 9 juta berapa gitu, ternyata yang dikurangi oleh bank cuma lebihnya dari 9 juta itu. Nggak ada penundaan, kata presidennya bisa ditunda setahun, kata dia nggak, sudah usahanya dia bangkrut, nggak punya penghasilan sama sekali, dia punya cicilan mobil Fortuner kata 9.700.000 kalau nggak salah sebulan. Ternyata banknya cuma diskon 700-nya aja yang dikurangi, 9 jutanya tetap dibayar. Apa enggak tercekik lehernya itu seperti itu. Nah, enggak ada pemasukan sama sekali katanya. Nah, itu ya di antara buktinya kalau mengerikan riba itu. Kemudian saya menyebutkan lagi bahwa di antara salah satu pokok dalam agama kita adalah qiyas. Wa huwal mizan, yaitu timbangan alladzi tubna alaihi al-ahkamus syar'iyyah, yang dibangun di atas hukum-hukum syar'i. Kalau Allah Ta'ala, Allahu alladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan, Allah lah yang telah menurunkan Alkitab dengan bawa kebenaran dan mizan. Banyak ulama menyebutkan maksud mizan di sini adalah timbangan, membandingkan antara maslahat dan madarat sesuatu, itu qiyas. Kata Syekh, al-mizan huwa al-jam'u bainal masail mutamassila fi masalihiha. Mizan itu adalah mengumpulkan masalah-masalah yang mirip, yang sama maslahatnya, maka kita katakan ini semua pasti diperintahkan. Au fi madariha bihukmin wahidin, atau masalah-masalah sama-sama berbahaya, maka hukumnya sama, yaitu diharamkan misalnya. Wa tafriqu bainal mutabayyinat, termasuk dalam lafaz mizan adalah membedakan hal-hal yang berbeda. Nah, bi ahkamin mukhtalifah, dengan hukum-hukum yang berbeda-beda pula, munasibatin likulli wahidin minha, yang cocok dengan masing-masing hukumnya. Itu mizan, timbangan yang adil, yang sama disamakan. Itu qiyas sebenarnya. Qiyas itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Jadi jangan yang beda disamakan, itu menyelisih qiyas. Misaluma maslahatu khalisah, kemudian dirinci oleh Syekh, contoh syariat yang maslahatnya murni, minal ma'murat, berupa perintah-perintah,
Wa madarratuhu khalisa minal manhiyat, dan madaratnya yang murni berupa larangan. Nah, kalau perintah yang saya warnai warna hijau, fal iman, semua rukun iman itu maslahatnya murni. Wat tauhid, tauhid mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, dalam rububiyah, uluhiyah, wa sifat. Wal ikhlas, was sidq, wal adl, wal ihsan, wal bir, was silah, wa asbahuha, masalihuha. Ini semua murni maslahat kata Syekh, enggak ada madaratnya. Dan maslahatnya itu fil qalbi, di hati, war ruh, wad din, wad dunya, wal akhirah. La tu'addu wa la tuhsa kata Syekh. Hati, roh, agama, dunia, akhirat, maslahatnya tidak bisa dihitung kalau kita mau hitung-hitung. Jadi dari sini kita akan semangat untuk meyakini apa yang Allah perintahkan untuk kita yakini, mengucapkan apa yang Allah perintahkan untuk kita ucapkan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan untuk kita amalkan. Nah, wasyirku, nah ini yang saya warnai warna merah karena berbahaya. Wal kufru wa zulmu madarruha la yumkinu tidaduha ajilan wa ajilan. Kesyirikan, kekafiran, kezaliman itu bahayanya, madaratnya tidak bisa dihitung, dunia dan akhirat. Ajilan itu, ajil itu segera, kalau pakai hamzah tunda maksudnya akhirat. Madarat dunia akhirat maksudnya perbuatan-perbuatan ini enggak bisa dihitung kata Syekh. Walihada idza tarattaba ala anwa'il kadhib maslahatun kubra. Berbohong, ini berbohong pada asalnya adalah haram karena asalnya dia lebih besar madaratnya. Tapi di sebagian keadaan ada berbohong itu ada maslahatnya, dibolehkan di beberapa keadaan disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya kapan seseorang itu boleh berbohong. Oleh karena ini kata Syekh, kebohongan, berbohong misalnya, ketika dalam berbohong itu ada maslahat yang besar yang mengalahkan mafsadatnya, kal kadibi fil harb, seperti berbohong di medan perang pada musuh misalnya, boleh. Al harbu khida' kata Rasulullah SAW, perang itu adalah tipu daya, jadi boleh berbohong. Nah, berbohong kepada istri misalnya, tapi jangan sering-sering. Misalnya masakannya enak padahal nggak enak sebenarnya, itu boleh, dibolehkan karena masalahnya lebih besar. Dan masakannya asin banget misalnya, wah enak banget sambil tutup mata misalnya. Dan beberapa tempat boleh berbohong tapi pada asalnya dia dilarang. Semua di tempat yang dibolehkan itu kata Syekh, itu alasannya karena maslahatnya lebih besar. Wa fi islahi bainan nas, untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermasalah, boleh kita berbohong. Kita datang kepada si A, kita mengatakan bahwa si B yang kemarin dia saling bermusuhan itu, kita akan dia memuji-muji kamu tadi, mengucapkan salam pada kamu. Nah, padahal enggak sebenarnya. Dia dengar seperti itu, insya Allah minimal akan berkurang itu kemarahannya, kebenciannya. Ini dibolehkan oleh syariat kata Syekh. Ada dalilnya memang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad rakhasa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan dalam masalah ini. Apa alasannya? Lirujhani maslahatihi, karena maslahatnya lebih besar. Wal adlu masalihu khalisa. Berbuat adil itu nanti ada kaidah khususnya tentang masalah ini. Adil itu wajib dalam semua keadaan. Nah, adapun kita berbuat melebihkan seseorang dalam sebagian hal, itu dianjurkan. Wal fadlu ihsan, nanti ada kaidahnya lah. Karena dia maslahatnya murni. Wa zulmu mafsadatuhu khalisa, kezaliman juga mafsadatnya murni. Kemudian ini al khamru wal maisir wal riba. Khamr, maisir, judi, riba, musik juga misalnya, rokok, semuanya ini. Mafasiduha aksaru mimma nafiha kata Syekh. Kerusakannya, madaratnya lebih dominan daripada manfaatnya. Ada manfaatnya banyak bahkan. Nah, dulu di tempat saya sekolah di Jember, itu banyak masyarakat yang kerja di pengeringan tembakau sama pabrik tembakau juga. Hampir kebanyakan masyarakat kerja di situ, terutama ibu-ibu. Ini kan jelas maslahat sebenarnya.
Tapi ya madaratnya jelas lebih banyak lagi. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ini ayatnya dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Kalau khamr itu kan ada 3 tahapannya, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ini aja Allah jelaskan, khamr itu lebih besar madaratnya daripada manfaatnya, belum disuruh jauhi. Yang kedua, dalam surat An-Nisa Allah sebutkan kalau dekat waktu salat jangan mabuk. Nah, dilarang minum khamr ketika dekat-dekat waktu salat. Para sahabat katanya masih minum khamr setelah salat Isya dan setelah salat subuh, karena waktunya panjang, bisa tidur setelah mabuk, tidur bangun sadar lagi insyaallah. Tapi kalau untuk minumnya setelah maghrib, salat Isya masih puncaknya mabuk, mungkin nggak bisa sholat, atau setelah Isya, setelah asar masih mabuk, berat itu maghribnya sama Isyanya, dilarang. Itu dalam surat An-Nisa. Di surat Al-Maidah diharamkan secara total, fajtanibu, kata Allah, jauhi. Nah, yang menjadi bahasa di sini Allah mengatakan kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan pada 2 hal ini, 2 benda ini, 2 macam judi dan khamr ini ada dosa besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Jadi Allah sebutkan ada manfaatnya, bahkan pakai lafaz jamak. Jamak itu minimal 2, mungkin bisa 10 manfaatnya. Tapi kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sudah selesai, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini orang berakal yang waras, harusnya dia menimbang, ini berarti harus dijauhi, kan lebih dominan keburukannya. Awalnya belum disuruh jauhi, ayat begini aja Allah jelaskan. Nanti tadi surat An-Nisa Al-Maidah ayat 90-an ke atas ya, 90 kayaknya. Allah mengharamkan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Kata Syekh, wa idza tarattaba ba'dul masalihil azima ala ba'di anwa'il maisir, judi asalnya haram, sebutkan diharamkan dalam surat Al-Maidah tadi. Tapi kalau ada manfaat yang lebih besar dalam sebagian jenis judi, dibolehkan oleh syariat, kata Syekh. Ka akhdhil iwad fi musabaqatil khairi wal ibil was siham, seperti mengambil hadiah, taruhan dalam lomba kuda, onta, lomba menembak, lomba memanah, atau lomba ketangkasan bawa pesawat jet tempur misalnya zaman sekarang, boleh dikasih hadiah. Pada asalnya nggak boleh lomba-lomba pakai hadiah itu, apalagi hadiahnya dari peserta, itu jelas judi. Yang kalah rugi dia, capek, nggak dapat apa-apa, duitnya juga keluar. Nah, itu judi seperti itu. Yang menang untung dia. Tapi untuk lomba yang mendukung jihad, termasuk yang mendukung perkembangan ilmu syar'i, kata para ulama, seperti hafalan Quran, hafalan hadis, atau hafalan mutun, boleh dikasih hadiah, tidak masalah. Sebenarnya ada unsur judinya, kata para ulama, apalagi kalau hadiahnya itu dari peserta, ada pendaftarannya, biaya pendaftarannya. Nah, alasannya kata si jaza lima fihi minal i'anati alal jihad, boleh jenis judi seperti ini karena di dalamnya ada bentuk membantu jihad, allazi bihi qiwamuddin, yang dengan jihad itu agama ini akan tegak. Wa ta'allumus sihir madarratu khalisa, mempelajari sihir termasuk perbuatan yang murni madar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ini sihir. Tinggal satu slide kayaknya yang bahasa Arab. Wa harramal maita, Allah mengharamkan makan bangkai, darah, daging babi dan semisalnya karena bahaya dan madaratnya. Tapi kalau ada maslahat yang lebih besar, boleh kita makan bangkai, kan? Dalam kondisi darurat, kata Syekh. Idza qawama hadhil mafasid, kalau bahaya-bahayanya dalam bangkai, darah, daging babi dan semisalnya itu dilawan, dikalahkan oleh maslahatun azimah, maslahat yang lebih besar,
atau untuk menolak madarat yang lebih besar, wahia ad-daruratu li ihya'i nafsi, yaitu darurat untuk kita menghidupkan jiwa. Kan kita nggak boleh bunuh jiwa kita sendiri atau jiwa orang lain, maka boleh pada saat itu untuk makan bangkai dalam kondisi kelaparan. Ini maslahat makan bangkai itu lebih besar daripada, tetap ada madaratnya bangkainya. Akan diperdebatkan oleh para ulama apa bangkainya jadi halal atau tidak. Nah, kata Allah, famanittur fi mahmasatin, siapa yang terpaksa dalam kondisi tercekik sudah mau mati, ghairu mutajanifin li ismin, dia mengalami kondisi seperti itu bukan karena melakukan perbuatan dosa, atau juga ada menafsirkan dia tidak berlebihan dalam mengkonsumsi yang dilarang itu, terutama karena ayatnya ini berbicara tentang bangkai dan semisalnya, maka fa innallaha ghafurur rahim. Jadi makan untuk mempertahankan hidupnya aja. Tidak boleh dia mengambil untuk bekalnya, kesempatan dapat bangkai kambing misalnya, dibakar sama dia, sate dibawa sebagai bekal. Tidak boleh pada asalnya. Harus dia makan untuk dia bisa bertahan hidup aja, sampai dia perkirakan bisa mendapatkan makanan yang halal. Itu namanya ghairu mutajanifin li ismi. Wa yustadallu bihadzal asl azim. Kata Syekh, juga kita berdalil dengan kaidah yang besar ini. Ini membantah semua orang bodoh sekarang, banyak sekali tersebar di internet itu. Katanya naik pesawat bid'ah dan macam-macam itu. Kata Syekh, kita bisa berdalil dengan kaidah yang agung ini. Wal qaidatu syar'iyyah, kaidah-kaidah syariah lainnya, annal uluma al-kauni allati tusamma ulum al-asriyah, bahwa ilmu-ilmu modern dan amalan-amal modern, wa anwa' mukhtara'atin nafi'ah, dan berbagai macam jenis penemuan-penemuan yang bermanfaat linnas, yang bermanfaat untuk urusan agama dan dunia mereka, ini masuk dalam apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW perintahkan. Jadi pesawat misalnya bermanfaat enggak? Manfaat. Iya, diperintahkan oleh syariat untuk kita bikin sebenarnya kalau bisa. Bukan bid'ah. Tidak masuk dalam yang dicela oleh syariat. Karena itu masalah dunia. Nah. Wa mimma yuhibbuhu Allah wa rasuluh, termasuk dalam yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya karena bermanfaat bagi manusia. Wa min ni'amillahi 'alal ibad lima fiha minal manafi' ad-daruriyati wal kamaliyah. Dan semua penemuan-penemuan modern itu yang bermanfaat bagi manusia itu termasuk nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya karena ada manfaat bagi mereka, baik itu manfaat darurah atau manfaat yang menyempurnakan kehidupan mereka. Fal barqiyat bi anwa'iha, sudah ada zamannya. Barqiyat itu asalnya yang dikirim lewat buraq kayak pesawat gitu, atau telekomunikasi mungkin sekarang ya, dengan berbagai macam jenisnya kata Syekh, termasuk handphone, laptop sekarang ini yang kita pakai persentase, wasinaat, hasil-hasil apa produksi pabrik semuanya itu industri, kulluha wa jinasu mukhtaraatil hadisa, dan jenis-jenis penemuan-penemuan terbaru, tantabiku hadhil qaidatu alaiha ismun ataman tibah, sangat cocok terapkan kaidah ini. Kalau yang bermanfaat kita katakan halal, yang bermadarat haram. Nah, mana ayatnya? Ayat-ayatnya umum bilang, kaidah umum dalam agama kita bahwa semua yang bermanfaat itu pasti diperintahkan oleh syariat. Nah, ba'du yadkhulu fil wajibat, sebagiannya bisa wajib hukumnya, sebagiannya bisa sunnah, padahal urusan-urusan dunia nanti akan dibahas di kaidah kedua. Kata Syekh, tergantung untuk apa dimanfaatkan benda tersebut. Nanti kaidah berikutnya adalah al-wasail laha ahkamul maqasid, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan malam Rabu ya, malam Kamis. Bihasabi naf'iha wa ma tusmiruhu, sesuai dengan manfaatnya dan hasilnya dihasilkan dari penemuan-penemuan terbaru itu. Misalnya pengeras suara, jelas manfaatnya sangat banyak kalau dipakai untuk kajian, tapi kalau untuk dipakai nyanyi, konser, ini haram. Nah,
Kalau dipakai untuk pengajian seperti ini halal, bahkan bisa wajib kata Syekh. Ini imal sunnah, diperintahkan karena untuk menyampaikan syariat Allah Azza wa Jalla. Saya simpulkan, ada yang murni maslahat, pasti yang diperintah oleh syariat, itu dikerjakan, diucapkan, diyakini atau dikonsumsi. Contohnya misalnya rukun iman, kata Syekh, rukun Islam, makanan yang halal, lagi thayyib, itu murni maslahat. Membaca Al-Quran, banyak berzikir, ini hal-hal yang murni maslahat. Ada juga yang murni madarat, seperti apa tadi, kesyirikan, kekafiran, kezaliman, zina, dan lain-lain. Ada yang ada manfaatnya, ada juga madaratnya. Ini dilihat mana yang dominan. Seperti judi, kata Allah ada manfaatnya kan? Allah sendiri yang mengatakan manafi'ul linnas. Khamar, rokok, jihad, berobat itu ada madaratnya, karena sampai memotong anggota badan kita. Tapi ada maslahatnya. Ditimbang ini, kalau yang diperintahkan oleh syariat, ya pasti lebih besar maslahatnya. Yang terakhir, slide-nya bahasa Indonesia juga. Ini apa yang diperintahkan oleh syariat, misalnya sesuatu yang beri maslahat atau manfaat bagi manusia, atau sesuatu yang lebih dominan manfaatnya daripada madaratnya. Maka konsekuensinya adalah tadi, kita akan semangat menjalankan perintah-perintah syariat, karena nggak ada madaratnya. Kalau ada madaratnya pasti lebih banyak manfaatnya. Secara rasional, secara akal, ya semangat kita. Kita rasakan, terutama misalnya laki-laki mau mendekkan celana, itu awalnya memang risih kita dulu, terus terbiasa celananya diseret-seret, dilipat-lipat, apalagi celana jeans itu, celananya jin. Sudah itu yang paling kotor, disikat, cuci. Setelah ditaruh di atas mata kaki, wah nyaman banget. Yang nyuci nggak usah nyikat-nyikat situ. Sudah nggak ada lagi yang diinjak-injak, yang dipakai untuk menyapu jalanan istilahnya zaman dulu itu. Yang diseret-seret itu kan nyapu jalanan. Jadi kotor memang di situ semua itu. Najis. Tidak akan berteriak ketika berhadapan dengan perintah syariat. Yakini bahwa dia kalau nggak murni maslahat, dia pasti lebih dominan maslahat. Nggak usah cari-cari alasan. Ikhwan ataupun akhwat seperti itu. Kalau perintahkan mereka para akhwat untuk berhijab, ya itu pasti besar maslahatnya. Kalau ada madaratnya, mungkin panas katanya. Katakan kata Allah, qul naru jahannam asaddu harran. Katakan kepada mereka, neraka jahanam itu lebih panas. Itu ketika Allah menjawab perkataan orang munafik, jangan berangkat jihad katanya. Bersama Rasulullah SAW, musim panas ini, perang Tabuk. Kata Allah, katakan kepada mereka, neraka jahanam itu lebih panas. Kalau mereka tahu. Ketika kita mengetahui seperti ini prinsip syariat, kita akan sami'na wa ata'na. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu, yang penting kita tahu dalilnya. Oh, ini diperintahkan dan kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Khalas, yakin pasti ada atau banyak manfaatnya untuk Anda, kalau enggak di dunia, di akhirat. Dan hampir semua syariat itu manfaatnya dunia akhirat. Demikian sebaliknya, sesuatu yang murni yang dilarang oleh syariat, mungkin sesuatu yang murni madarat, tidak bermanfaat sama sekali, hanya orang bodoh yang mau melakukannya, atau sesuatu yang lebih dominan madaratnya. Jadi konsekuensinya juga ini, kita akan takut menerjang larangan syariat. Sama aja kita tahu bahayanya apa atau tidak tahu, yang penting kita tahu itu dilarang, maka jauhi. Itu akan berbahaya bagi Anda, dunia ataupun akhirat. Demikian, tidak akan berteriak ketika berhadapan dengan larangan syariat, jangan mengatakan begini dan begini. Yang terakhir, melakukan usaha untuk menjauhi larangan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Sekali lagi, kaidah yang kita bahas ini
kayak prinsip dasarnya Syekhul Islam dan muridnya dalam berfatwa, dalam mentarjih perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, diungkapkan dalam bentuk lain sih ucapannya. Misalnya mereka mengatakan syariat itu datang untuk membawa maslahat yang sempurna, atau menyempurnakan maslahat yang sudah ada, atau memperbanyak, kemudian atau mengurangi madarat, atau menghabisi madarat yang ada. Itu sebagian ungkapan para ulama mengungkapkan kaidah ini. Bahwa syariat itu datang kalau sudah ada misalnya kebiasaan masyarakat yang baik, disempurnakan oleh syariat itu. Nah, kalau tidak ada, dia akan datang bawa syariat akan bawa aturan yang lebih baik. Atau sebaliknya, kalau keburukan, kalau nggak bisa dihabisi, dikurangi, taklil, mafasid, atau dihabisi. Itu prinsip syariat kita. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lumayan panjang.